Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Sustiwa dengan NIM 1805866 dari kelas 5D PGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Purwakarta. Dalam video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengolahan kelas. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengolahan kelas sekolah dasar yang diampu oleh Ibu Mina Mustika TMPD. Oke, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian-pengertian pengolahan kelas menurut para ahli. Pengertian pengolahan kelas menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Dr. Suharsini Adikunto, pengolahan kelas adalah usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, ada pengertian pengolahan kelas menurut Ekoma dan Uus Rusnadi tahun 1993. Pengolahan kelas adalah kegiatan mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Yang ketiga, menurut C.C. Wijaya dan A. Tabrani Yusyar tahun 1992, pengolahan kelas adalah usaha dari pihak guru untuk menata kehidupan kelas yang dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, lingkungan untuk memaksimalkan efisiensi, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian pengolahan kelas menurut Hadari Nawawi tahun 1989. Pengolahan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan segala potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap individu untuk melakukan kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Jadi, dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengolahan kelas adalah segala daya upaya atau usaha yang dilakukan oleh pengajar untuk menciptakan kondisi kelas yang optimal dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar, serta menghindari perilaku-perilaku menyimpang atau gangguan-gangguan dalam proses mengajar, dan bagaimana cara mencegah jika gangguan itu sudah terjadi. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang pendekatan-pendekatan dalam pengolahan kelas. Selanjutnya ada pendekatan-pendekatan dalam pengolahan kelas. Yang pertama itu ada pendekatan kekuasaan. Pengolahan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peranan guru di sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin di dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam norma yang mengikat untuk ditaati oleh setiap anggota kelas. Melalui kekuasaan inilah guru dapat mendekati atau mengatur situasi di dalam kelas. Yang kedua, ada pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi inti, memperoleh kelas adalah juga sebagai proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik, di sini melalui proses pemberian larangan, paksaan, atau ancaman. Yang ketiga, ada pendekatan kebebasan. Pengolahan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan suatu pekerjaan kapan saja dan di mana saja. Peranan guru adalah
untuk mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat, ada pendekatan resep. Pendekatan ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh terjadi di dalam kelas. Di dalam daftar itu sudah digambarkan secara jelas tahap demi tahap apa saja yang harus dikerjakan guru. Peranan guru hanyalah mengikuti tahapan-tahapan atau petunjuk seperti yang sudah tertulis di dalam resep. Yang kelima, ada pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya suatu masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu apabila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah perencana dan mengimplementasikannya dalam pelajaran yang baik. Yang keenam, ada pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah untuk mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Yang ketujuh, ada pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan yang positif di dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya ada hubungan yang baik antara guru dengan siswa. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi dan perannya dalam menciptakan hubungan yang sehat. Yang kedelapan, ada pengelolaan proses kelompok. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak ke dalam beberapa kelompok, tentunya dengan berbagai pertimbangan individual, sehingga tercipta kelas yang bergairah dan semangat dalam belajar. Yang kesembilan, ada pendekatan elektis. Pendekatan elektis adalah pendekatan yang menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif guru dalam memilih pendekatan tersebut dengan situasi yang dihadapinya. Menggunakan pendekatan ini adalah suatu situasi dapat digunakan dengan salah satu mengombinasikan atau ketiga pendekatan, berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi yang dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien. Ya, itulah pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas, dan mungkin sebagai materi terakhir yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika dalam penyampaian materi dalam video ini kurang baik atau masih terjadi kekeliruan. Harap memaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.